aturannya kan saat itu 8 hari. Ismail saat itu bukan 8 hari. Jadi tidak cocok untuk Ismail aturan tersebut. Tidak cocok Iya. untuk Ishak. Nah sekarang dan keturunannya. Nah sekarang berapa lama sesudah Abraham sunat baru Ishak lahir, berapa lama itu jenjang waktunya itu? 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Berarti Ismail itu dia keturunan daripada Abraham yang bersunat, benar tidak? Ishak. Nah, kalau Ismail keturunan dari Abraham yang tidak bersunat, artinya Ismail keturunan dari Abraham yang karena tidak sunat kan dibilang kotor, jijik. Ya begitulah hasil keturunannya itu. Makanya dikatakan apa? Keturunan Abraham kan banyak. Ada Ismail, ada dari Keturah. Dari Keturah kan orang Midian. Kenapa orang Midian tidak bersunat? Karena mereka sadar diri sunat itu untuk Ishak dan keturunannya. Khusus untuk anak yang dijanjikan ya. Iya. Tetapi ingat baik-baik. Itu bisa dibuktikan di mana? Ketika Musa mengambil istrinya, kan anaknya nggak disunat. Karena orang Midian merasa diri mereka tidak berhak. Yang berhak itu adalah keturunan Abraham lewat Ishak. Iya, tetapi harus terima kenyataan bahwa Ismail itu tidak dilahirkan dari Abraham yang tidak bersunat. Sudah benar dari air mani yang hina. Sudah. Betul. Berarti si anak salah tafsir itu nggak bersunat dong. Begini. Aduh, ini bahaya. Aku kan nggak sebut nama. Begini, Ismail itu sebenarnya dia mewakili kita. Ini jangan tersinggung dulu ya, Bro Bill ya. Ismail itu mewakili kita sebagai bangsa Goyim yang bukan anak perjanjian, tetapi akhirnya didengarkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat Hagar itu pun akhirnya Tuhan menjumpai dia. Nah, Ismail dulu ya. Jadi dia itu anak seorang hamba, tetapi hamba yang sebenarnya sudah dimerdekakan. Beda kalau Ishak itu memang seorang anak gitu, dan dia yang memiliki ahli waris. Tetapi janji Tuhan itu kan bagi semua bangsa kan. Nah, maka kita pun yang di luar Israel, sebenarnya semua cerita yang ada di perjanjian lama mau menegaskan kepada kita bahwa sekalipun dipandang hina, tetapi Tuhan tetap menyayangi mereka. Kenapa Israel itu akhirnya diperbudak 350 tahun? Itu Tuhan itu adil, itu seperti itu. Ketika kita lihat ya, Hagar itu ditindas oleh tuannya Sarah, ya, diperbudak, menjadi budak di rumah tuannya kan, Sarah. Begitupun akhirnya anak-anak Israel itu pun diperbudak di tanah Mesir. Hagar itu orang Mesir loh. Nggak kebayangkan kan? Apa yang pernah dibuat oleh Sarah itu juga menjadi kita bilang hukum karma lah kalau istilah orang awam kan. Tetapi itulah yang terjadi. Nah, Tuhan itu adil gitu. Jadi dari situ sebenarnya Tuhan mau mengajar kita bahwa sekalipun orang itu hina di mata kita, tetapi jangan sampai kita menganggap dia hina lalu kita hajar dia habis-habisan. Itu pelajarannya sangat dalam kalau berbicara tentang Ismail ini.
Nah, itu di kisah Oke. para rasul juga kisah para rasul Jadi- atau Galatia tuh menyinggung tentang Ini dia. jadi ini intinya begini. Intinya begini. Ya. Kalau kita yang hidup sekarang ini sudah disucikan dengan darah Yesus. Tetapi Betul. permasalahannya yang mengatakan kalau tidak sunat itu jijik, yang kalau tidak sunat itu najis, siopo iki. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat dari garis keturunan Ismail dari Abraham yang tidak sunat, ya otomatis saya ikutin kata kalian aja. Begitu, fair-fairan, deal. Kalau ditanggapi bahwa sunat itu adalah sebuah kejijikan, tidak bersunat Oh itu iya iya, salah satu. betul. Ya, sudah. Betul itu. Kalau bagi Muslim yang berpolemik kan dia anggap itu kan kita jijik kan. Loh, Iya. padahal Ismail juga iya. Kalau mau pakai cara berpikir Muslim memang begitu. Maksudnya ke situ. Maksudnya Ismail itu adalah anak yang dilahirkan ketika Abraham belum sunat. Itu maksudnya. Jadi kalau Iya. kiblatnya ke Ismail, ngapain mereka itu sunat? Mereka kan anak yang dilahirkan ketika Abraham belum sunat. Itu maksudnya Rasul. Betul kan Rasul? Betul. Nah, Jadi kalau mereka mengatakan sunat itu adalah najis dan jijik, nah kalau begitu Ismail itu hasil daripada seperti mulut kamu. belum sunat. Iya, Abraham waktu itu belum dalam posisi sunat. Berbeda Ishak. Ishak sudah disunat dulu. Ya, Baru barulah jadilah Ishak. Ishak. Begitu. Kan bunyinya tahun depan begitu kan di Iya, tahun kejadian depan. 12. Heeh. Nah, jadi ada fase 3 bulan untuk ngobati luka bekas disunat. 3 bulan udah lama ya? Atau berapa lama seorang disunat berapa lama itu? Sudah bisa dikatakan sudah berapa kali dapat haid itu. Bukan 1 tahun kan tahun depan, 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah, Iya. mengandung kan 9 bulan. Berarti ada fase 3 bulan penyembuhan setelah disunat. Benar gak? Betul, iya. Tetapi selama itu juga si Sarah kan sudah bersih karena sudah mendapat haid. Ah, udah kalau soal bersih itu mah tidak ini. Masalahnya ini burungnya baru disunat. Ya. Nah, timelinenya disiapkan hanya 1 tahun. Jadi dibagi mengandung 9 bulan, 3 bulan berarti fase penyembuhan bekas sunat. Betul. Naikkan saya. Wih, semua. Berani dia naik ya. Siap kan naiknya? Bagus lah kalau Bro Suma naik. Aing, mau kasih naik pada dia Aing, sabantar Aing. Aing, Oke, mau kasih oke. naik. Aing, mau kasih naik itu nyanda Aing. Jadi anak salah tafsir bagaimana nasibnya itu? Bagaimana? Salah tafsir. Tunggu dulu Aing. Aduh, ada tanya dulu Aing. Mana nih Aing ini? Tanya dulu Pak Aing. Naikin Mas Suma nanti. Iya, gimana? Gimana Aing? Mau kasih naik nggak? Ini masalahnya ini salah tafsir ini. Gak apa-apa, naikin. Naikin. Kasih fur tangan kiri aja. Oh iya. Ya. Tangan Sebelum apa lanjut ke hal-hal yang lebih berat ini nih. Winter tadi mau bertanya dulu sama si Malikil. Mana Winter nih? Udah selesai belum makannya? belum dia. Oke Aing. Ku naikin dulu dia, jangan dia. Suruh bawa data, yang penting bawa data. Oh ya, siap. Jangan teriak-teriak kosong di sini. Iya. Semangat malam. Selamat malam, iya. Gurunda Suma. Selamat malam, semangat malam. Semangat malam. Apa kabarmu? Ini Gurunda Baik, Suma baik. kemarin katanya debat di FIC ya. Oh ya? Bukan di MDM kayaknya kemarin. Terus bagaimana? Tapi dengan orang-orang FIC kan? Iya, betul. Oh, oke.
Iya. Jadi ada mau curhat atau bagaimana? Atau mau menyambung atau bagaimana, terserah, suka-suka kau lah. Cuma Iya, tadi bahas apa ya, teman-teman? bahas tentang Ismail. Oh. Ismail. Kalau kami dengan Yahudi nggak pernah ribut tentang sunat Ismail atau Ishak. Apa hubungannya kalian dengan Yahudi? Heran Kalau saya. Kristen apa hubungannya? Kira-kira? Lah, Yesus orang Yahudi. Ya, Dia tidak Yesus. dia Kalau tidak Yesus saya tahu. Sabar. Yang saya tanya Anda, bukan yang saya tanya Yesus. Lah, dia tidak meniadakan hukum Taurat. Dia tidak meniadakan apa? Bagus, bagus. Hukum bagus, Taurat. Bagus. Dan dia masih ada hukum Taurat. Mana tuh hukum Taurat? Yang mana yang hukum Oke, Taurat yang kalian jalankan? Sekarang begini. Coba satu aja hukum Taurat yang kalian jalankan itu yang mana? Sabar. Sekarang sebelum kamu bertanya, saya mau tahu dulu, apakah kamu tahu nggak hukum Taurat itu apa? Hukum kau Taurat jelaskan itu dulu. adalah aturan Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Kata kamu. Kalau Ya, dalam kata hadis saya, dan betul. Al-Quran, iya, dalam hadis dan Al-Quran berarti kamu melebihi tahu daripada Tuhan dan Nabi kamu. Udah, nggak usah kayak Oke. begitu, jangan kekanak-kanakan. Nah, Nanti oke, Kristen yang sekarang lain saya terluka tanya. akibat kalian sendiri gitu. Sekarang begini, Iya, sekarang begini. sabar. Benar nggak bahwa Yesus itu akan datang menjadi hakim? Sabar. Itu dulu. Sabar dulu. Hah? Benar nggak Yesus akan menjadi Sabar. hakim? Loh, sekarang kamu di dalam keislaman aja Isa yang datang, Isa orang Yahudi, Ya, kenapa enggak, bukan orang saya Arab? nggak usah perlihatkan kebencian kalian ya. Saya tanya aja kalian ini Saya semua. tanya Benarkah Yesus dulu. itu datang sebagai hakim? Ditanya apa, jawab apa? Benarkah Ya sudah. Yesus akan datang sebagai hakim, teman-teman? Tersuka kau layani aja, tersuka. Nah, jangan dulu ke situ. Harusnya gini loh. Enggak usah di situ aja dulu. Saya kan tamu di sini. Bentar. Ya, sebagai tamu saya bertanya kepada kalian, benarkah Gini, Yesus gini, itu gini, akan gini, datang menjadi Gini. hakim? Ismail itu kan Enggak usah ke sana, enggak usah ke sana. Ismail itu kaitannya Ismail dengan Yahudi, kami dengan Yahudi yang punya urusan Ya itu. udah. Kalau saya dengan Kristen itu antara Yesus aja gitu loh. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman, apakah Yesus itu akan datang menjadi hakim? Tunggu dulu, apa hubungannya Jangan Islam begitu. dengan Yahudi? Gini, Ismail kan anaknya Abraham ketika Abraham belum sunat, betul gak? Tunggu. Saya tanya dulu. Yesus itu datang sebagai hakim. Itu aja yang kalian ajarkan. Gak usah lari ke agama kami. Gak usah lari ke Yahudi. Gak usah lari ke Islam. Gak usah lari ke Ishak. Gak usah lari ke Ismail. Karena kalian tidak punya hak di situ. Ya. Anaknya Kalian tidak Abraham. punya hak membahas Ishak dan Ismail karena kalian bukan dari agama Samawi. Oh, Ismail anaknya Kalian bukan Abraham. ajaran dari para nabi, oke? Makanya saya tanya kepada saudara-saudara, apakah Kok Yesus begini, Anda imani sebagai orang yang akan datang menjadi hakim? begini, Itu dulu. sabar ya, tunggu. Kita masuk ke situ gampang itu. Iya, Saya- udah itu aja Udah, sekarang. Gak usah bentar terlalu dulu. salto-salto kemana-mana menjadi Nggak apa? salto, nggak salto. Teman-teman menjadi penyusup-penyusup di agamanya orang, nggak perlu. Pede lah terhadap agama kalian. Agama Kristen. Agama apa jadi Yesus, penyusup? ya kan kalian tidak diakui oleh Yahudi, Bung. Diluruskan dulu kau, diluruskan dulu. Salah paham Yahudi kamu. dan Kristen itu dua golongan yang berbeda. Jadi nggak usah ngemis-ngemis ke Yahudi. Sekarang Kristen aja dulu, Kristen aja dulu. Siapa bilang berbeda? Siapa bilang berbeda? Ayo panggil Yahudi, siapa yang mau debat Aduh, dengan saya? antar Kristen aja kalian ribut. Gimana Bedanya sih? sama Yahudi KW si Billy itu aja sih. Oh, mereka bisa bahasa Enggak, Ibrani, panggil kalian bisa Billy apa? juga boleh. Enggak. Ya udah panggil Yesus Billy. aja gitu. jadi hakim. Kenapa enggak mau Yesus jadi hakim? sabar. Jadi jangan nge-framing. Yang pertama, apa kaitannya Islam dengan Yahudi? Yahudi itu bukan agama. Kristen bukan agama. Islam Salah, itu kamu salah. Kamu salah. Yahudi apa? Apa Yahudi itu agama? Yahudi itu memiliki konsep ajaran yang berasal dari para nabi. Begitu Loh, juga agama Nasrani. Iya, Nah, sekarang yang Kristen ini yang Enggak. ingin saya tanya. Yahudi. Yesus itu akan datang menjadi hakim. Kenapa? Harusnya Anda bangga dong.
Karena Yesusmu Tunggu. akan datang menghakimi Bang Suma. Kaitan Allah Israel dengan Allah Mekah itu apa? Gak usah ke sana, nggak ada hubungannya dengan Loh. kalian, nggak ada hubungannya. Nggak. Agama Yahudi, ajaran Yahudi dengan ajaran Islam itu Mana- bukan mana urusan agama? kalian. Yahudi Bukan bukan urusan label kepercayaan Siapa seperti Islam bilang? itu label Mereka punya kitab kepercayaan. suci Taurat, Zabur, Mazmur, dan kitab para nabi yang ada pada mereka. Ya, Jadi sudah. Kamu bicara sekarang Taurat, gini, Zabur. kita bahas Kristen aja dulu, agama yang Sabar. muncul abad ketiga gitu loh. Kamu salah Ini yang kita bahas mengerti. dulu. Coba kau jelas dulu Taurat dan Zabur menurut perkataan hadis dan Al-Quran. Kebiasaan. Coba. Kebiasaan, kamu hanya ingin mengandalkan terjemahan kitab agama lain. Cobalah gunakan agama kalian, gunakan kitab kalian, gitu dong. Apa? Alkitab kami. Alkitab kami. Loh. Aduh, lucu kalian. Udah, bahas saja Yesus yang mati di tiang salib itu, yang datang jadi sangkut apa? paut? Jadi hakim, gitu loh. Apa sangkut paut Taurat dengan Siapa yang akan Quran? dihakimi oleh Yesus? Saya atau kalian? Kan gitu, Bung. Ditanya apa sangkut paut Al-Quran dengan Loh, Taurat? ini markas kalian loh. Saya datang membawa tema yang sangat menarik tentang penghakiman Yesus. Masalahnya, Kenapa bro, kalian kamu nggak tidak berani gitu? teratur. Masalahnya Ya udah. bro, Atur. Diatur ayo. masalahnya. Atur. Saya lawan berapa orang ini? 5 orang. Oke, silakan Anda ngomong 22 menit. 22 menit, saya 5 menit. Kita bahas tentang penghakiman. Siapa yang akan dihakimi Yesus? Kristen kah atau Islam? You ngomong 5 menit, kita menjawab 2 Ya. menit. Bukan menjawab, kita masing-masing mempertahankan argumen kita. Siapa yang akan dihakimi oleh Yesus? Islam atau Kristen? Atau Berani nggak kalian? Islam lah yang Gini. Berani nggak kalian? Karena Islam yang Kalian tidak berlima loh. nggak Atur penyaliban waktunya. Kalian dia. berlima, saya sendiri. Gitu. Kami menerima penyaliban dia, harusnya nggak menerima Ya penyaliban justru dia. karena Imam itu mari Khalifa kita harusnya bahas. dihukum. Karena itu mari kita bahas. Oke, bro, Oke, Dek, atur ya, waktunya. gitu. Oke. Atur-aturnya. Saya mute diri saya dulu. Saya tunggu kalian 1 menit untuk mengatur. Silakan. Ya udah, diatur aja. Silakan. Oke, saya pakai timer. Pakai timer. Oke, saya pakai timer. Mana ya timer ini di sini? Aduh, bikin ini bicara dengan orang yang tidak tahu konsep, tidak tahu sembarang aja dia bicara. Suka-suka kau lah. Padahal menarik loh. Jadinya anak salah tafsir udah selesai belum nih? Belum sih, tapi dia nggak mau karena dia udah tahu endingnya. Itu Aing baru bikin tagline-nya, anak salah tafsir Jumatan katanya. Karena Ismail adalah anak Abraham ketika Abraham belum sunat. Waseng. Tidur so? Oh, tidur wasing kang. Mesti backing 2 di atas supaya besar timer. Oh. Wih, kecil aja. Ganti. Coba mau tes dulu nih timer kalau jadi. Cek. Siapa yang satu-satu Jo, nanti dia bangga kalau lawan 4. cuma Bukan kalau lawan masalah 4 atau 5 bukan. Tapi ini masalah keilmuan dan pemahaman. Kita diberi akal untuk berpikir. Sehingga agama yang kita anut itu harus kita pikirkan gitu. Apakah itu adalah sebuah kebenaran atau hanya kebenaran semu kan gitu. Makanya saya mengajak teman-teman Kristen untuk membahas tentang penghakiman Yesus. Siapa yang akan dihakimi? Kamikah Islam atau kalian justru yang akan dihakimi kan gitu. Sederhana Tapi, tuh. tapi nanti bro, kalau saya bisa buktikan Allah yang dihakimi, jangan marah ya. Kita sedang membahas Yesus. Lah iya. Enggak. Maksudnya Yesus. Kalau misalnya gini. Kalau misalnya ternyata Islam yang dihakimi oleh Yesus, berarti semua yang kamu pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu benar. Kan gitu. Gini. Sabar, berarti kita dua arah, bukan satu arah. Nah, ini dua arah ini. Ini dua arah ini. Udah. Yesus itu kan Anda imani. Kalau di Kristen jelas kalian kekal di neraka kan gitu. Kalau di Islam maksud saya, kafir itu tempatnya di neraka, kekal. Halidina fiha. Ya, itu kekal di neraka. Kalau di Islam,
Nah, sekarang di Yesus nih. Kita belum tahu Islam itu di neraka menurut Yesus atau justru yang di neraka itu adalah kalian yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Ini penting untuk kita ini supaya kita sebagai anak bangsa itu. Rasul gimana timernya? Cepat. Ya, silakan. Coba. Boleh begini timernya berapa menit? Nanti kalau sudah menit dimatiin lagi. Cek di restart. Kelihatan nggak menitnya? Tan. Bagaimana? Kelihatan. Tapi kalau buka data, mau buka data? Buka data lah. Buka data. Supaya Berarti pakai anu aja. Bro Suma juga. Bang tersadarkan. Siapkan timer. Iya, bagaimana bro? Nggak boleh pakai timer. Siapkan timer. Saya kalau pasang timer baru bisa 15 menit lagi. Sekarang masih di rumah duka ini. Oh. Ini kalau kecil begini nggak bisa sih dia. Jalan. Agak dimundurin lagi, Bill, sedikit tuh layarnya. Dimundurin dikit. Jadi agak pas kelihatan. Agak ke kiri sedikit, kiri dikit. Dimundurin, jangan di. Nggak apa-apa bro, cukup menitnya aja kan yang perlu dilihat. Oke, udah mantap sih itu. Udah mantap itu. Tapi masalahnya tidak jalan. Nggak apa-apa, nanti kan kalau buka data Bro Suma juga lihat timer kan di HP-nya supaya dia juga ikut kontrol. Nah, beliau Semuanya keluar. kan, mana semuanya? Kau turunkan karena mau buka data kan dia kita baru ku naikin lagi supaya dia di posisi di bawah. Ya udah timer aja. Nggak bisa timernya jalan, harus pakai timer manual. Waduh, gimana nanti kalau nggak ada timernya, ketiduran kita nunggu Suma selesai bicara. Tuh suka ada timer nggak? Siapa yang bisa buka timer naik dong? Aduh, saya nggak bisa sih bro. Bro berserah yang bisa, bro berserah. Kalau saya baru bisa paling 15 atau 20 menit lagi. Saya turun. Saya turun nanti bro Aing mainkan timer. Oke. Bisa timer Aing? Nggak bisa open cam aku nih. Oh iya. Coba mau berserah. Iya. Cuma berserah bisa. Saya juga nggak bisa open cam nih. Kita belum jadi artis TikTok soalnya. Coba kita naikkan Bang berserah dulu. Bang berserah naik, saya turun supaya nggak bisa juga dia mungkin dia lagi sibuk. Bang berserah bisa buka timer? Bisa tuh. Bisa. Oke. Brodet moderator ya. Aku bagian timer aja. Oke, kalau timer saya baru bisa 25 menit lagi karena masih di luar ini. Kalau moderator bisa. Bro tuh suka. Nanti naik lagi bro tuh suka supaya layar dibuka data besar. Oke bro. Oke saudaraku. Oke. Udah. Ya, moderator silakan. Ya. Jadi ini bagaimana ini? Dua berapa menit ini akan ditentukan ini semua? Sebentar, saya saya screen recording dulu supaya nanti kalau ada salah pembicaraan semuanya bisa tertata gitu. Live kan, Brodet? Iya, jadi kalau ada salah bicara kan bisa dikontrol gitu. Oke, acara ini diselenggarakan oleh keranjang di bawah. Silakan diambil.
Gimana teman-teman? Apa sudah bisa dimulai? Oke. Kabar. Iya. Sementara- Jadi saya berapa? Saya 4 menit ya. Kalian 2 menit. Jadi 4 menit. Sama, kita berdua kan 4 menit aja, bro. Wah, kalau cuman kamu waduh rugi saya naik ke sini. Waduh. Wis. Rugi. Ya udah, coba aja. Saya pastikan bro nggak rugi. Ayo. Ya oke. Untung- Baik, nggak untung apa-apa, nggak kami- apa-apa. Saya untung kami sedekahkan tidak- waktuku untuk Iya. Santai. Jadi begini, untung kami tidak suruh panggil Jibril, kau pilih mana? jangan lebay. Jangan kamu itu tanamkan kebencian terhadap Islam. Bukan begitu, kau yang lebih dulu cuma. Bagus. Saya nggak pernah manggil Roh Kudusmu untuk datang sini. Jadi kamu mengatakan Nggak perlu. kalian itu ajaran kasih, tapi lisanmu itu Ya udah, ayo. penuh dengan kebencian gitu. Udah, jangan buang waktu. Lanjut, Ya. moderator. Iya, lanjut. Malulah terhadap slogan agamamu itu. Agama kasih. Aduh, cinta damai. Lanjut. Kalau tidak damai Islam itu kalian nggak ada. Paham aja itu. Lanjut, moderator. Yang lain diam dulu. Oke, apa bisa saya mulai nih? Ya silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Rempong kali. Saya tadi izinkan share layar screen recording ya, supaya kalau ada salah pembicaraan semuanya bisa terlihat nantinya. Ya. Oke, peringatan ini. Oke. Saya sudah Jadi live jangan- dari tadi. Ah. Jadi di situ Anda bisa lihat juga di tempat. Jadi sebelum dia kena Bennett, jangan dulu live. Cuma saya harus promosikan dulu keranjang ini sebelum kena Bennett. Peringatan kalau nggak bilang tentang keranjang ini parah juga ini. Di peringatan terus. Harus dia minta harus promosi barang-barangnya di dalam, sepatu, jam, apa semua. Oke. Masukin aja dalam keranjang, selesai. Awas lagi dapat peringatan. Lanjut semua. Oke. Tema kita hari ini adalah Yesus itu adalah hakim. Ya. Yesus hakim baik menurut ajaran agama Islam maupun menurut ajaran Kristen. Nah, kita fokus kepada ajaran Kristen. Karena kita memahami bahwa teman-teman Kristen itu sangat-sangat memberikan pemahaman terhadap semua manusia untuk memberitakan Injil kepada bukan hanya kepada manusia, tapi seluruh makhluk. Nah, di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Berarti kaidah kurikulum penghakiman Yesus nanti itu adalah perkataan yang telah Yesus katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, di sini ketika kemudian perkataan Yesus yang akan menjadi hakim, yang ingin saya tanyakan kepada saudara-saudara Kristen, adakah Yesus itu mengajarkan bahwa hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang dulunya diperintahkan untuk ditaatin, ya, itu adalah sebuah kutukan. Dan Yesus mengajarkan agar dirinya kemudian dijadikan sebagai tumbal di atas tiang salib untuk menebus dan membatalkan semua aturan-aturan Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau kita melihat teman-teman di dalam Amsal 30 ya, di situ sangat jelas diterangkan sendiri oleh kitab yang Anda gunakan. Jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Dan Yesus mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu diterangkan di dalam kitab saudara di Lukas 16 nomor 17. Lalu kemudian di dalam kitab Ulangan 27 ya, nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Artinya bahwa ketika Yesus datang meneguhkan kembali hukum Taurat ini, bahwa lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Sementara yang dijual, yang dijajakan oleh teman-teman Kristen adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus.
di mana Yesus menjadi tumbal di atas tiang salib untuk kemudian membatalkan semua ketetapan-ketetapan dan ketentuan Tuhan di dalam kitab yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara-saudara di sini, ya, kalau Yesus datang menjadi hakim, apa yang menjadi pola penghakiman Yesus? Apa yang menjadi pola, apa yang menjadi kurikulum penghakiman Yesus? Karena yang dikatakan hakim pasti memiliki kisi-kisi pertanyaan-pertanyaan terhadap yang dihakimi atau yang terdakwa. Nah, coba saudara-saudara Kristen yang ada di sini yang bisa membantu saudara Herdi, silakan 4 menit ya untuk menjelaskan apa saja yang akan dihakimi yang menjadi kisi-kisi pertanyaan-pertanyaan Yesus di hari penghakiman terhadap manusia baik Islam maupun Kristen yang berdasar terhadap perkataan-perkataannya yang pernah ia lontarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Kristen. Karena itu tadi saya terangkan di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Berarti perkataan yang telah, bukan yang akan kukatakan, tetapi telah kukatakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Silakan. Oke, Waktu berlalu. udah waktu saya ini bro. Bro Malikil, opening statement 4 menit dimulai dari hembusan nafas awal. Oke. Jadi kawan kita ini sebenarnya sudah ada langkah awal ya. Kawan kita semua percaya Yesus Kristus adalah hakim. Nah, Yesus Kristus adalah hakim bagi seluruh manusia. Tertulis di dalam Matius 25 apabila ayat 31 ya. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Kasihilah Adonai Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, disuruh mengasihi. Hukum pertama itu mengasihi Adonai.
Iya. Pertanyaan saya kepada saudara ya, seperti yang saya terangkan tadi di pembukaan awal tadi. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Jadi Anda perlu tahu bahwa di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 14, Yesus sudah menguraikan semua firman-Nya. Jadi tidak ada lagi firman setelah Yesus itu terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu terangkat ke langit. Tidak ada lagi firman setelah murid-muridnya yang asli. Nah, lalu kemudian perkataan Yesus yang Yesus perkatakan kepada Bani Israel itulah yang akan menjadi hakimnya. Hakim orang-orang yang kemudian entah Anda katakan seluruh bangsa, padahal kalau dilihat di situ di Matius 25 nomor 32 ya, itu ada kata etos. Etos itu juga bisa bermakna adalah orang-orang yang tidak bersunat. Oke, jadi yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Itu bisa dimaknai seperti itu. Pertanyaan saya kepada saudara Herdi, mana pernyataan Yesus, perkataan Yesus yang sebelum terangkat ke langit itu yang akan menjadi dasar pijakan kisi-kisi untuk menghakimi umat Islam? Bahwa umat Islam itu di dalam penghakiman Yesus, kalau Anda imani dia adalah seorang hakim, akan dilemparkan ke neraka. Perkataan Yesus yang dilakukan oleh Yesus, yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang ke-12 muridnya, itu perkataan yang mana yang akan membuat umat Islam itu tidak masuk ke dalam jannah? Silakan. Muridnya yang ke-12 muridnya, itu perkataan yang mana yang akan membuat umat Islam itu tidak masuk ke dalam jannah? Silakan. Oke, waktunya selesai Bro Zuma. Bro Malikil, waktu menjawab 4 menit dimulai dari sekarang. Jadi Yohanes 6 ayat 40 kan sudah saya bacakan tadi. Kita baca lagi ya, Yohanes 6 ayat 40. Oke. Yohanes 6 ayat 40. Oke. Bunyinya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang melihat anak dan percaya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya tentu mendapat kematian kekal. Dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi jelas penghakimannya ini dimulai, kalau kita mau urai itu tolak ukurnya hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, kasihilah Adonai Allahmu, kasihilah Yotevave Allahmu, kasihilah Yesus Allahmu. Nah itu maksudnya. Jadi untuk percaya Kristus Yesus sebagai juru selamat penebus satu-satunya. Nah, orang yang percaya itu akan diberi hidup kekal. Orang yang percaya dan melakukan. Yohanes 8 ayat 51. Oke, Yohanes 8 ayat 51. 8 ayat 51. Oke, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, kita baca tadi ya, di dalam Yesaya 33 ayat 22 ya. Sebab Yod-Heh-Vaveh ialah hakim kita. Yod-Heh-Vaveh ialah yang memberi hukum bagi kita. Yod-Heh-Vaveh ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Nah, sama seperti Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi Saduki ketika mereka bertanya tentang koin. Jadi Tuhan Yesus berkata, berikan apa yang menjadi milik kaisar. Artinya kalau hukum negara ya hukum negara. Hukum negara ya hukum negara jalani, hukum Tuhan ya hukum Tuhan. Nah kayak gitu. Jadi hukum Tuhan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai standar keselamatan? Yang diajarkan adalah percaya kepadanya dan melakukan apa yang dia firmankan, yaitu hukum kasih. Tadi sudah saya bacakan.
ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum. Tetapi poinnya dulu percaya Yesus, itu yang menjadi tolok ukur. Nah, Tuhan Yesus kan menjadi hakim tuh di akhir zaman. Bukan hanya orang Kristen saja. Di dalam Matius 25 kan jelas dia menghakimi seluruh bangsa. Jangankan umat Islam, bahkan Allah pun dihukum, dihakimi di dalam Mazmur 82. Kita baca ya, Mazmur 82. Elohim berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Jangankan dihakimi Allah-Allah yang menentang Elohim, Allah-Allah yang menentang Yesus, bukan hanya dihakimi, tetapi sujud di bawah kaki Yesus di dalam Mazmur 97 ayat 7. Oke, kita baca ya. Mazmur 97 ayat 7. Oke. Semua orang yang beribadah kepada patung, jadi orang-orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Dan digenapi di dalam Filipi, sebentar, kita buka Filipi 2 ayat 9 ya. Masih panjang waktunya saya harap ya. Oke, Filipi 2 ayat 9 digenapi di sini. Ayat 9 sampai 11. Oke. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Segala yang ada di langit termasuk Allah bertekuk lutut, dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi. Habis waktu. Oke. Waktu habis. Malikan waktunya selesai. Untuk Prozuma, waktu menyanggah 3 menit dimulai dari sekarang. Iya, baik. Jadi yang saudara pertontonkan itu tidak ada sama sekali yang akan menjadi penyebab umat Islam itu dihakimi. Karena yang Anda gunakan itu hanya data yang kemudian tidak ada rujukannya kepada kami umat Islam. Dan yang perlu saudara pahami, ketika Anda membawa Yohanes 6 nomor 40, kehendak Bapakku, Bapak di sini bukan ayah, tetapi di sini adalah Tuhan. Kehendak Tuhanku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini pernyataan Yesus kepada Bani Israel nih. Karena Bani Israel tidak percaya kepada Yesus. Maka dia mengatakan kepada Bani Israel, bukan kepada orang Islam, bukan kepada orang Kristen. Ya, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau percaya kepada Yesus, berarti kembali kepada pernyataan perkataan Yesus, bukan perkataan oknum-oknum setelah Yesus terangkat ke langit yang menjajakan Yesus lebih daripada yang Yesus persaksikan tentang dirinya. Oke, teman-teman. Jadi di situ Anda harus pahami dengan baik. Pernyataan-pernyataan yang muncul belakangan setelah Yesus terangkat itu saya katakan adalah perkataan yang bukan berasal dari Yesus. Karena tadi saya katakan kepada saudara, Yohanes 17 nomor 8, semua perkataannya telah Yesus sampaikan. Jadi perkataan-perkataan yang kemudian dihasilkan dari hasil penyelidikan itu tertolak. Perkataan yang benar yang dari Yesus itu perkataan yang diterima oleh muridnya yang asli, yaitu perkataan sebelum dia terangkat ke langit. Yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai pengutus atau sebagai utusan? Tentu percaya sebagai utusan. Jadi kalau ada yang tidak percaya Yesus, bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, maka dia akan mendapatkan celaka. Ya, jadi Bani Israel yang tidak percaya Yesus itu utusan Tuhannya Abraham, maka mereka akan mendapatkan celaka. Ini belum sampai ke Islam nih. Kalau Islam percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, kemudian ketika saudara mengambil data di dalam Yohanes 5 tadi ya, ada Yohanes 5 nomor 51. Itu justru membuktikan bahwa Anda tidak percaya. Kenapa Anda tidak percaya? Karena kalian masih bermatian. Sementara Matius 5 nomor 5 Yohanes 8 nomor 51 ya,
tanda daripada percaya kepada Yesus tidak akan mengalami kematian. Kalian tidak percaya, kalian bermatian semua. Paling juga yang panjang umurnya 80 tahun. Mati semua kalian. Berarti kalian tidak masuk dalam kategori orang yang percaya kepada Yesus. Nah, Anda mengatakan Yesus akan menghakimi semua. Tidak. Itu tertolak. Matius 19 nomor 28. Ya kan? Waktu habis. Oke, makasih. Putus-putus, bro. Gimana? Udah bisa? Bro. Ya, silakan. Oke. Jadi, Bro Suma, Kristus Yesus adalah hakim seluruh alam semesta. Ya. Kalau Bro Suma mengatakan, wah itu tertolak, itu karena pernyataan setelah Yesus. Enggak, Bro. Jadi Alkitab itu adalah pewahyuan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada murid-murid. Jadi kalau Bro mau menolak, ya itu haknya Bro. Tetapi yang pasti Yohanes 3 ayat 16 itu sudah cukup menjelaskan siapa Yesus. Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak akan binasa, mendapat hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup kekal. Pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Nah, masalahnya kan Bro sudah percaya Yesus itu sebagai hakim. Tinggal diteruskan nanti sedikit lagi. Tapi nanti kalau Bro mau dibaptis, kabari saya. Jadi Yesus Kristus adalah hakim, hakim alam semesta. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 jelas dan tegas. Kita baca lagi tadi kepotong. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Sekiranya Allah punya lutut, tentu Allah akan bertekuk lutut. Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, jadi segala yang ada di langit dan ada yang di bumi dan di bawah bumi itu bertekuk lutut, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Jika Allah punya lidah, Allah juga akan mengaku. Hah? Gimana? 3 menit, 1 menit hampir 47 detik. Lanjut. Oke. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau Allah punya lidah, tentu Allah juga akan mengaku, karena di sini bahasanya segala, all in, tidak ada yang terkecuali, termasuk Muhammad. Tetapi pertobatan Allah dan Muhammad itu sia-sia. Di dalam Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Ternyata didapati Allah dan Muhammad itu dibuang ke dalam lautan api. Itu masalahnya, karena Yesus Kristus adalah hakim, hakim seluruh alam semesta. Habis, oke. Waktu Malikil bertanya 2 menit ya, dijawab oleh Bro Zuma 4 menit. Saya ini mau bertanya. 2 menit. Oke. Nah, kan kita membahas hakim. Yang datang sebagai hakim di versi umat Islam itu siapa? Allah atau Muhammad? Jika Allah kan nggak punya wujud. Bagaimana seorang hakim nggak punya wujud? Bagaimana dia cara menghakimi? Apakah dia butuh bantuan Muhammad untuk menghakimi manusia atau butuh bantuan malaikat? Coba dijelaskan, monggo. Sudah. Masih banyak, saya manfaatkan. Oke. 2 menit. 2 menit. Jadi Kristus Yesus itu hakim. Sudah banyak ayat Alkitab yang saya buka. Dia datang di akhir zaman dengan segala kemuliaannya.
Segala kemuliaannya, segala all in. Jadi segala kemuliaan dia datang di akhir zaman menghakimi dalam geramnya. Menghakimi orang-orang yang menolak dia. Kan di dalam Alkitab kan Tuhan Yesus berkata, yang menolak aku akan menolaknya. Itu jelas. Jadi kalau Allah menolak Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat, Allah juga terhukum. Apalagi Muhammad, apalagi umat Islam. Allah saja dihukum, apalagi Muhammad dan umat Islam sudah pasti dihukum. Nah, jadi logikanya begitu, kawanku. Jadi kalau berbicara hakim, Kristus Yesus itu adalah hakim alam semesta. Tidak terkecuali, tidak ada yang luput, termasuk Allah tidak luput. Allah ikut dihakimi, bahkan dibuang ke dalam lautan api. Itu Wahyu 21 ayat 8. Kenapa demikian? Karena saya punya dasarnya tentang penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Ya, ini saya bisa buktikan bahwa Allah juga bisa mengajarkan, Allah dan Nabi mengajarkan berbohong, boleh. Dan orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, nah, ini bisa dibuktikan. Tetapi saya ambil 2 poin, penyembah berhala dan semua pendusta. Ini 2 poin ini. Habis. Oke, lanjut. Jawab ya, benar. Ya, silakan. Oke, silakan. Baik. Ya, jadi Saudara Herdi ini tidak akan pernah tangguh berdiri ya untuk membahas kekristenan gitu ya. Harus masuk ke Islam. Ya. Kelihatan sekali ya. Oke. Di dalam 2 Korintus 4 nomor 18, kitab Anda sendiri mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Makanya Yesus itu sifatnya sementara. Tuhan kamu itu cuma sementara, Her. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berwujud menurut Anda, menurut mata Anda. Karena Allah itu kekal. Tulis, catat, kantongi, telan. 2 Korintus 4 nomor 18 itu kitab Anda. Oke? Nah, terkait Anda mengatakan Yesus itu menjadi hakim untuk dunia, enggak usah untuk dunia dulu, fokus ke Kristen dulu. Ya, kalian itu yang akan dihakimi. Di hadapan Yesus nanti, kalian boleh membela diri dengan membawa kitab Filipi. Silakan Anda bawa nanti itu. Filipi, bahwa Yesus itu mengatakan semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Kata Anda, menurut siapa? Menurut Paulus. Tapi data yang saya bacakan kepada Anda itu tadi, Anda bawa kemana? Ya, Anda meninggalkan ajaran Yesus demi untuk Paulus. Anda bantah semua ajaran Yesus demi untuk menegakkan apa yang Paulus mau. Ada yang menjadi hakimnya. Siapa? Perkataan yang aku ucapkan, perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Memangnya Yesus itu pernah mengucapkan bahwa semuanya akan tunduk berlutut kepadanya, baik yang di langit maupun di bumi? Tidak pernah. Jadi jangan kotori iman Anda dengan sesuatu yang tidak berasal dari Yesus. Yesus ketika dia hidup, dia katakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Muncul oknum setelah dia terangkat ke langit, mengangkat dia. Dialah yang akan menghakimi. Ketika dia Yesus masih ada bersama dengan murid-muridnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Muncul oknum setelah dia, mengangkat dia menjadi Tuhan. Padahal di dalam kitab Anda sendiri menerangkan, Yesus itu hanya menghakimi ke-12 murid Bani Israel. Matius 19 nomor 28. Ikat, kantongin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahtanya, sadari itu, bungkus, ikat, telan. Yang duduk di atas tahta itu anak manusia, bukan pencipta langit dan bumi. Ya, kamu yang telah mengikuti aku, Bani Israel, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Telan, kantongin. Al-Quran menerangkan, nih, karena Anda tidak puas kalau tidak masuk ke dalam Al-Quran. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu akan dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq
Wahai Yesus, wahai Isa, kaukah yang mengajarkan Herdi untuk menyembahmu? Menyembah selain aku? Kata Nabi Isa, kata Yesus, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengatakan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Anda boleh lihat di dalam Yohanes 14. Perkataan Yesus lengkap di situ. Waktu habis. Oke, makasih. Pertanyaan saya kok nggak dijawab? Ya, waktu menanggapi 3 menit, silakan. Oke, jadi saya ingin bantah bahwa kawan Kusuma mengatakan Yesus itu hanya hakim untuk Israel. Dia datang untuk Israel karena nubuatan. Kan sudah pernah saya jelaskan, kalau Yesus Kristus tampil hadir di Arab, tentu orang-orang Arab akan pelongo-pelongo. Bertanya, kamu siapa? Datang dari mana? Kenapa pelongo-pelongo? Karena nggak ada petunjuknya. Jadi Kristus Yesus memang harus lahir di Israel. Karena petunjuknya hanya ada di Israel. Gitu bro. Jadi bro harus paham. Nanti dari Israel ini penyebaran berita baik, kabar baik itu menyebar ke seluruh negeri, ke seluruh alam semesta, ke seluruh bumi. Harus dipahami, Israel itu sebagai ketetapan Tuhan atas karya penyelamatan Dia. Tetapi penghakiman Tuhan berlaku atas alam semesta. Contoh, di dalam Yohanes Yohanes 5 ayat 27. Oke? Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena Ia adalah anak manusia. Lalu di dalam Yohanes 5 ayat 22 dikatakan lagi, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kenapa Yesus berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa? Karena ada orang yang menganggap Yesus dan Bapa, anak dan Bapa itu berbeda. Makanya Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang melakukannya adalah Bapa yang ada di dalamnya. Dialah yang melakukan, artinya Yesus sedang menarasikan bahwa dirinya Bapa, bahwa Bapa dengan dirinya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Yohanes 10:30 mengatakan aku dan Bapa satu. Bapa tidak menghakimi, melainkan memberikan kepada anak. Jadi anak yang menghakimi. Karena Bapa yang dipahami orang Israel adalah roh, adalah ruah. Jadi hakim kami adalah hakim yang terlihat, hakim yang wujud terlihat. Bukan hakim khayalan, bukan hakim yang nggak terlihat. Nah kalau berbicara hakim kan sesuatu, bahasa hakim kan untuk manusia. Berbicara raja kan untuk manusia. Raja itu kan bermakna bentuk wujud. Hakim bermakna bentuk wujud. Mana ada hakim nggak ada bayangannya, nggak ada wujudnya. Itu bukan hakim. Nah di dalam nubuatannya kan sudah saya bacakan Yesaya 33 ayat 22 bahwa Yod-Heh-Vah-Veh ialah hakim kita. Waktu Itu habis. ketetapan dia. Habis, tolong Ya. Pertanyaan saya dijawab. Ya, Bro Zuma, itu pertanyaan Bro Malikil, siapa yang menjadi hakim versi Islam ya? Silakan. 3 menit. Oke, baik. Yang menjadi hakim itu jelas adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti tuh. Tadi saya sudah tunjukkan dalilnya kan. Bagaimana kemudian di dalam Al-Qur'an Nabi Isa yang dihakimi. Dia bukan hakim. Di kitab Anda juga dikatakan bahwasanya dia hanya menghakimi 12 suku bangsa. Lalu kemudian Markus 10:40, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, ya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu adalah akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang disediakan oleh Bapa. Jadi Tuhanku, Bapakku yang menyediakan itu, bukan aku. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kenapa Yesus itu datangnya bukan di Arab, itu adalah nubuatan dan seterusnya. Bung, justru karena nubuatan Yesus harus di sana.
Yeremia 9 nomor 11, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Itu nubuatan, Bung. Kejadian 49 nomor 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi rampasannya. Paulus, rasulmu itu mengaku sebagai suku Benyamin. Paham? Kemudian di dalam 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu, di antara Bani Israel akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan cara demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pahami itu. Lalu kemudian dikatakan dalam Wahyu 3 nomor 9, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Ini ya, catat itu ya. Jadi kalau Yesusnya datang kepada Yerusalem, karena di sana memang akan muncul nabi-nabi, pengajar-pengajar palsu, jemaat-jemaat iblis. Itu sehingga kembali kepada tema kita. Kenapa Yesus itu tidak menghakimi umat Islam? Kenapa? Kenapa hanya menghakimi kalian? Orang yang menyebut Yesus Tuhan akan diusir, dianggap sebagai penjahat. Kenapa rupanya? Kenapa perkataan Yesus yang menjadi hakim? Kenapa perkataan Yesus? Karena banyak manusia yang menjual nama Yesus, mengatasnamakan Yesus, tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakoni, apa yang mereka imani tidak berasal dari perkataan-perkataan Yesus. Ini tantangan loh, ini kesempatan loh buat saudara Herdi untuk menjelaskan kepada dunia bahwa Yesus akan menghakimi umat Islam. Tapi ternyata yang terpapar cuman kalian yang akan dihakimi. Kan kasihan. Saatnya Anda membuktikan, kami umat Islam akan dihakimi oleh Yesus. Jangan ngais-ngais perkataan-perkataan Paulus, Filipi 2 gini. Saya minta perkataan Yesusnya, silakan. Waktunya selesai, Bro Zuma. Bro Waktu Malikil, selesai. tanggahannya 3 Mungkin- menit dimulai dari hembusan Ya. nafas pertama. Oke, saya buka data ya. Kawan Kusuma sepertinya nggak bisa percaya kalau nggak ada data ya. Matius 25 ayat 31 dan 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Nah, disinilah kambingnya yaitu umat Islam, karena ditulis digenapi oleh Muhammad di sini. Saya kasih lihat datanya ya. Jadi kalau bro mau cari umat Islam itu dihakimi, ya itu kambing itu. Oke, Abu Daud nih 460. Abu Daud 460. Oke. Ini Abu Daud 460, hadisnya sahih. Nah, ini Abu Darda dia berkata, saya pernah mendengar Muhammad bersabda, tidaklah seorang dari suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian berjamaah, sholat berjamaah. Karena sesungguhnya serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian, jauh dari kawanan-kawanannya. Asyaib berkata maksud berjamaah adalah sholat secara berjamaah. Jadi kawan-kawan muslim gak boleh sholat itu sendirian, karena serigala hanya menerkam kambing yang sendirian. Maksudnya kambing ini umat Islam gak boleh sendirian. Nah, di sini Muhammad menggenapi apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Domba memisahkan domba dan kambing. Domba ditaruh di sebelah kanan, dan kambing di sebelah kiri. Domba dibawa ke surga, kambing dibuang ke neraka nih di sini. Oke. Kalau bro semua mau di mana umat Islam yuk? Nah, ini kambingnya dibuang ke neraka, bro. Nah, oke, nih. Dan ia juga berkata kepada mereka yang di sebelah kiri, yang notabene tempat kambing-kambing, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk.
nyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kambing itu dibuang ke neraka itu, bro. Anda kan posisinya sebagai kambing. Bukan kata saya ya, kata Muhammad di hadis Abu Daud 460. Jadi umat Islam itu disamakan, dianalogikan sebagai kambing. Waktu masih ada? Masih ada waktu, Masih lanjutkan. ada. Nah, kalau bro mau tanya, mana penghakiman Yesus atas umat Islam? Nah ini kambing. Karena di akhir zaman manusia itu hanya dua analogi, domba dan kambing. Anda mau penjahat kelas teri, kelas kakap, Anda kelompoknya kambing. Anda yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu dan mengasihi sesamamu manusia, itu disebut domba. Anda yang menolak Yesus itu disebut kambing. Begitu, bro. Domba dibawa ke surga, kambing dibuang ke neraka. Termasuk Muhammad, termasuk Allah di dalam Wahyu 21 ayat 8 tadi. Dibuang ke neraka. Kalau Allah Waktu habis. Waktu selesai, Bro Malikil. Gimana sekarang moderator? Masih mau lanjut ke sesi selanjutnya atau bagaimana? saya mau ini Ya, tanya giliran tadi. saya bertanya. Iya. Pertanyaannya, Allah itu Allah kan nggak punya wujud. Bagaimana dia cara jadi hakim coba? Sedangkan yang tak Bentar. kelihatan Ini adalah kekal. 2 Korintus 4 nomor 18. Kalau Anda punya akal, Anda sudah paham tadi di situ. Saatnya Bro Zuma bertanya 2 menit. Ya, saya bertanya. Oke, baik. Ya, jadi kita melihat ya, khususnya umat Islam yang menyimak ini. Coba lihat Saudara Herdi, dia tidak bisa menjawab kemudian bagaimana Yesus itu menghukum umat Islam. Dia hanya mengambil hadits, sedangkan hadits yang dia bawa itu adalah menerangkan tentang iblis. Ya. Wahyu 3 nomor 9 di situ dikatakan melainkan setan telah menguasai mereka. Jadi orang yang berjamaah dan dia sholat sendiri itu dikuasai oleh setan. Jemaat setan itu ada di Wahyu 3 nomor 9 itu dikatakan dari Yahudi. Ya, kalau kita mau balik, kalau mau cara-cara licik seperti itu gampang. Pertanyaan saya kepada Saudara Herdi, ya, apakah kemudian ada jaminan keselamatan kepada orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai sembahan? Ada tidak jaminannya? Layaknya Yesus menjamin hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, yaitu Engkau yang mengutus aku. Sedangkan aku adalah utusan. Itu jaminan. Jaminan kepada Bani Israel, mereka mendapatkan hidup kekal apabila mengenal Tuhannya Bani Israel satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang datang kepada mereka sebagai utusan Tuhan. Itu jaminan keselamatan dari Yesus. Pertanyaan saya kepada Saudara Herdi, adakah jaminan keselamatan Yesus kepada Kristen yang makan babi, yang tidak bersunat, yang ibadah hari Minggu, yang menyembah anak Maria, menggantikan Tuhannya Yesus itu sendiri? Tolong tunjukkan data di dalam kitab saudara. Data akurat bahwa Yesus menjamin surga bagi orang Kristen. Ingat tadi yang pertama, yang dihakimi Yesus Anda tidak bisa menunjukkan. Waktu Ini habis. pertanyaan Bro kedua, Zuma, silakan. waktu selesai. Bro Malikil, waktu menjawab 4 menit. 4 menit dimulai dari sekarang. Oke. Ya. Jadi gini ya, di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, jelas jaminan yang Yesus berikan. Domba-dombaku, kan yang diselamatkan domba. Kambing dibuang ke neraka. Jadi yang dimaksud domba adalah orang yang mendengarkan suara Yesus dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, melakukan apa yang difirmankan Yesus, mengikut aku. Itu yang disebut domba. Jadi ini bukan lagi uraian ini seperti yang kamu uraikan. Jadi domba di akhir zaman itu hanya dua analogi, yaitu domba dan kambing. Domba ciri-cirinya orang yang percaya Yesus, mendengarkan suaranya dan melakukan firman-Nya, apa yang Dia perintahkan, mengikut aku, itu disebut domba. You tidak percaya, yaitu you masuk kategori kambing, bro. Dan itu sudah dikatakan digenapi oleh Muhammad. Nah, dan aku akan memberi hidup kekal. Jadi domba-domba diberi hidup kekal. Jadi kalau di surga itu hidup, kalau di neraka itu mati kekal. Disiksa, artinya disiksa kekal.
Nah, orang yang domba akan diberi hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti, bukan kata Allah semoga, enggak, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan bagi domba-domba. Anda mau jadi domba, percaya Yesus dan melakukan apa yang Yesus firmankan karena Yesus adalah hakimnya. Kalau Anda tidak percaya, ya otomatis Anda memposisikan diri sebagai kambing. Kambing itu di sini bukan orang Israel, orang Islam. Jadi orang Islam yang sholat sendirian itu disebut kambing. Kambing nggak boleh sholat sendirian, kambing nggak boleh menyendiri. Karena ketika ada kambing yang menyendiri, akan diterkam serigala. Serigala adalah iblis. Itu maksudnya di ayat ini. Ini jelas kok, bro. Ini Abu Daud 460. Jadi secara tidak langsung Muhammad menggenapi apa yang Tuhan Yesus firmankan tentang domba dan kambing. Kalau kawan-kawan muslim bertanya mana Yesus menghakimi orang Islam, ya itu kambing dibuang ke neraka. Memang kambing siapa? Kambing kan umat Islam. Bukan kata saya, bukan kata Malikil, ini kata hadis loh, kata Muhammad, bukan kata saya. Serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian. Jadi umat Islam itu jangan sholat sendirian karena akan diterkam serigala. Sebab kambing yang sholat sendirian akan diterkam serigala. Itu maksudnya. Itu jelas kok. Kenapa harus dibantah lagi? Digiring ke Yahudi. Ini bukan Yahudi, bro. Ini Islam, bukan Yahudi. Nah, jadi jelas ya, Kristus Yesus adalah hakim. Nah, saya belum mendapat penjelasan. Kalau Allah itu hakim, bagaimana dia menghakimi? Apakah butuh bantuan Muhammad atau malaikat? Kan Allah nggak punya wujud. Bagaimana dia cara menghakiminya? Ya kan? Kan Allah nggak punya wujud, nggak terlihat, tidak serupa. Lalu bagaimana dia mau menghakimi? Coba jelaskan dengan literatur, dengan data. Cara Allah menghakimi manusia umat Islam seperti apa sih? Nah, kalau nggak ada ya saya otomatis saya akan buktikan sendiri bahwa Allah itu akan dihakimi bukan menghakimi dari Quran pula. Nah, gitu. Masih ada waktunya. Masih Jadi ada waktu, lanjutkan bro. hakim. Ya? Gimana? Itu masih ada, lanjutkan bro. Oke. Jadi Yesus Kristus, saya mau bawa data apa lagi? Sudah banyak datanya dari tadi. Dia adalah hakim. Tadi kawanku semua mengutip Yohanes. Yohanes berapa tadi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baca selanjutnya, aku Waktu menghakimi. selesai bro Malikil, ditahan dulu Selesai, datanya. oke. Bro Zuma 3 menit untuk menyanggah. Oke, ya. Jadi Saudara Herdi tidak menggunakan waktu ini ya dengan baik untuk membuktikan bahwa Kristen penyembah Yesus itu ada jaminan dari Yesus. Dia hanya mengais-ngais kitabnya ajaran Yesus yang menjelaskan tentang orang Yahudi pengikutnya. Yang saya tanya ini Kristen. Yang dari Romawi ini loh yang saya tanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba di sini adalah Bani Israel. Serigala itu Romawi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Apakah Kristen mengikuti Yesus? Tidak. Yesus itu praktisi Yudaism. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang diikuti oleh Kristen? Gak ada. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Siapa mereka ini? Bani Israel, pengikutnya. Bukan Kristen. Yang saya minta tunjukkan data akuratnya. Bahwa Yesus menjamin Kristen penyembahnya. Yang di luar Yahudi. Yang bukan domba. Ini kan domba nih yang disebut oleh Yesus. Domba itu saudara Herdi pasang kupingnya. Domba itu Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Kalian itu serigala. Menurut hitungan yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Nah, Anda mengambil hadis dari Abu Daud. Tidak ada hubungannya itu. Ini hadisnya sangat jelas menerangkan tentang jemaah yang tidak sholat orang muslim yang tidak sholat berjamaah itu diibaratkan kambing yang sendirian yang akan diterkam oleh serigala.
Jadi umat Islam yang berpisah dari jamaah, yang tidak sholat berjamaah, meninggalkan ibadah sholat, itu adalah orang yang meninggalkan agama Islam, dan itu gampang dimurtadkan. Itu fakta. Makanya Rasul mengambil data itu. Ya, tidak 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Siapa setan ini? Setan ini yang Wahyu 3 nomor 9 itu tadi. Siapa itu? Itulah serigalanya. Karena itu tetaplah kalian berjamaah. Perintahnya tetap kalian berjamaah. Tidak ada hubungannya antara kambing dan domba di sini, Her. Nggak ada hubungannya. Umat Islam yang tidak ikut berjamaah itu diibaratkan kambing yang akan diterkam misionaris. Itu yang perlu Anda paham. Harusnya Anda malu membawa data itu. Ya, jadi Anda tidak bisa membuktikan jaminan dari Yesus sama sekali. Ingat, sekali lagi saya katakan, domba-domba itu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Di luar Bani Israel itu serigala. Paham? Silakan. Ya. Udah selesai, Bro Juma. 3 menit, Bro Malikil. 3 menit. Jadi Bro Suma ini hanya mentok kepada Kristen. Ya harus tahu Kristen itu apa. Kristen itu Kristonos, orang yang mengikut Kristus. Itu artinya pengikut Kristus. Itu Kristen. Nah, jelas di situ di dalam Yohanes kan jelas. Ntar kita buka lagi ya. Domba-dombaku, belum di open cam ya. Nah, oke. Nah, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Tidak ada ini spesifik ini bangsa, enggak. Orang yang mengikut Yesus dan mendengarkan suara Yesus itu disebut domba. Kristen yaitu artinya pengikut Kristus. Hal remeh-temeh kok dipolemikan, Bro. Dan lagi Israel kan sudah saya jelaskan. Israel itu artinya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Ya, Yakub berubah menjadi Israel karena dia bertahan, bergelut dengan Malak Hashem hingga matahari hampir menyingsing. Itu maksudnya orang yang bertahan dan digenapi oleh Yesus Kristus di dalam Wahyu 21 ayat 7 nih. Oke, Wahyu 21 ayat 27. Barang siapa menang, orang yang bertahan, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Udah. Itulah yang disebut orang-orang Kristen. Itu yang disebut orang-orang Israel. Israel itu artinya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Itu disebut Israel. Orang-orang yang bertahan dengan penghakiman dunia, tetap pada imannya, itu Israel. Jadi harus tahu dulu. Jadi Yakub berubah menjadi Israel bukan begitu saja, bukan seperti Allah merubah Abraham menjadi Ibrahim, kosong melompong, kagak ada artinya, enggak begitu. Allah mengubah Saul yang ada artinya menjadi Tolut yang kagak ada artinya. Beda. Jadi di dalam pemahaman kekristenan tentang nama itu sangat berarti. Jadi bukan sembarangan. Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel bukan tanpa arti, ada artinya. Kan dijelaskan di dalam Kejadian kan jelas di situ. Kenapa dia disebut Yakub? Karena dia bertahan, bergulat dengan Malak Hashem sampai matahari hampir menyingsing. Itu orang-orang yang bertahan. Itu maksudnya Israel. Jadi harus tahu dulu. Nah, tentang tadi mana tadi ya? Habis. Oh, habis. Waduh. Ya, ini lanjut ke pertanyaannya, Bro. Bro Dad. Ya, lanjutkan aja Bro, ke satu sesi lagi. Bro Malikil bertanya 2 menit. Ya saya bertanya, Allah kan gak punya wujud. Bagaimana dia cara menghakimi manusia umat Islam? Apakah minta bantuan Muhammad atau malaikat? Coba dijawab itu. Sudah, masih banyak sisa waktu. Waktunya masih terlalu banyak. Oke. Nah,
apa ya? Kok saya harus mengulang-ulang hadis ini? Kan jelas hadis Abu Daud 460, kambing yang dimaksud kan umat Islam, bukan orang Yahudi. Ini kagak ada hubungannya dengan Yahudi. Ini Islam, orang Islam yang sholat sendirian itu disebut kambing. Udah, jangan dibantah. Dan ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Ketika dia datang di akhir zaman, dia akan memisahkan seluruh umat manusia, seluruh bangsa akan dikumpulkan. Dan akan dipisahkan domba dan kambing. Domba ditaruh di sebelah kanan, dan kambing ditaruh sebelah kiri. Jadi seluruh bangsa akan dikumpulkan. Yang domba sebelah kanan, kagak ada lagi Israel bangsa, kagak ada lagi. Ini Israel, orang-orang yang bertahan beriman kepada Mesias, itu disebut Israel. Nah, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba dibawa ke surga, kambing dibuang ke neraka. Ya udah, itu saja, simple. Tidak ada pilihan ketiga. Bro Suma kalau mau mencari pilihan ketiga, kagak ada di dalam Alkitab pilihan ketiga. Nggak ada pilihan damai, nggak ada penghakiman. Jadi penghakimannya yaitu ya dan tidak. Ya adalah domba, tidak adalah kambing. Udah, kambing dibuang ke neraka, domba dibawa ke surga, selesai. Jadi Muhammad itu bukan sesuatu bertepatan menarasikan umat Islam itu adalah kambing. Itu penggenapan nubuatan. Karena Tuhan sudah tahu suatu saat nanti ada orang yang menyatakan dirinya sebagai kambing. Nah, ini yang digenapi oleh Muhammad. Jelas itu. Jadi umat Islam kalau mau ke surga ya cepat-cepatlah Anda jadi. Waktunya selesai, Bro Malikil. 2 menit berlalu. Selesai. Bro Zuma jawab 4 menit pertanyaan Bro Malikil, silakan. Bro Zuma. Oke, baik. Monitor, Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, saya mute tadi. Yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran, aturan main, semua tentang hal baik dan buruk itu sudah dinyatakan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, "Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur." Barang siapa yang mau mengikuti perintah-perintah itu, maka silakan dia mengikuti. Dia jatuh pada koridor beriman. Lalu dikatakan oleh Allah, "Wa man sya'a falyakfur." Dan barang siapa yang ingin mengingkari, ingin kafir terhadap perintah aturan mainnya Tuhan, maka silakanlah dia kemudian ikuti aturan itu. Ada penghakiman Allah yang kemudian menjadi kunci dari keselamatan manusia. Wa huwal alimul hakim. Dan dialah Allah al-alim yang maha mengetahui, dan al-hakim yang maha menghakimi, maha bijaksana di dalam penghakimannya. Qalu subhanaka la ilmu lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah maha menghakimi. Ya, jadi semua akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yesus tidak pernah mendapatkan gelar al-hakim. Dia hanya mendapatkan gelar hakim saja. Oke? Nah, lalu kemudian sampai kepada sesi terakhir, Anda tidak bisa memberikan data bahwa kalian itu ada jaminan dari Yesus. Gak ada. Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Bung, sadarlah Bung. Sekarang tahun 2022. Kalian itu bukan pengikut, kalian itu pentuhan. Oke? Yang dikatakan pengikut itu yang mengikuti pola kehidupan Yesus. Yesus itu imam. Yang dilakukan imam itu yang diikuti makmum. Kalau kalian pengikut maka kalian makmum. Apa yang dilakukan yang kalian ikuti itu yang kalian lakukan. Ya. Yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Anda sendiri, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Itu siapa? Kristen. Mengusir setan demi namamu? Itu siapa? Kristen. Mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Itu siapa? Kristen. Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa kalian tidak malu digituin sama Yesus? Tidak malu gitu? Tidak merasa gitu? Lalu Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa enggak malu gitu diusir? Ngaku-ngaku pengikut, sampai-sampai mereka bisa bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Gara-gara yakinnya kepada Yesus tapi dianggapnya Tuhan. Disesatkannya kemudian oleh iblis.
Ya, sampai mengaku bahwa itu adalah Tuhanku. Tapi apa yang terjadi dengan kalian? Aku tidak pernah mengenal kamu, Herdi. Kamu itu pembuat kejahatan. Nah, dan lalu dari mana Kristen ini? Baca Kisah Para Pewarta 11 nomor 25 nomor 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus bersama dengan Saulus. Lalu kemudian mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di sana 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu pengikut Saulus, kawan-kawan. Ya, yang dikatakan pengikut Yesus itu yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Taat kepada hukum Taurat. Harus engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Ya, dengan berpegang teguh kepada ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu baru pengikut Yesus. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pentuhan Yesus. Jatuhnya nanti dianggap sebagai pembuat kejahatan. Yesus mengatakan, "Enyahlah daripada aku, Herdi, engkau adalah pembuat kejahatan." Demikian. 3 menit, Bro Herdi. Oke. Suma tidak berani ya menjelaskan bagaimana Allah menghakimi umat Islam. Allah kan gak punya wujud, bro, gak punya bentuk. Bagaimana cara dia menghakimi? Apakah Allah butuh bantuan Muhammad atau butuh bantuan malaikat? Coba dijelaskan. Atau nanti Allah punya bentuk nanti di akhir zaman. Nah, kalau Allah punya bentuk, punya wujud, itu celaka. Artinya nanti Allah itu sujud di bawah kaki Yesus. Allah kalau punya lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, yang sering disalahkan kan Paulus. Paulus tidak pernah mengatakan, wah berimanlah kepadaku. Enggak. Justru Paulus gini. Nih, saya kasih kamu ya, dalilnya ya. Nih, apa kata Paulus? Galatia 1 ayat 10 sampai 11. Oke. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Elohim Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia sudah mengakui, bro. Kalau dia mencari kebenaran, kemuliaan atas dirinya, dia bukan hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku termasuk Suma, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kepada Paulus, lah tadi bawa-bawa hukum Musa di dalam Markus kan sudah dibaca tadi, bro. Kok ngeyel lagi sih? Tapi nggak apa-apa lah, karena kan memang begitu. Markus 12 ayat 29. Oke. Nah, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yod-Heh Vave Elohenu, Yod-Heh Vave Ehad, ya. Kasihilah Yod-Heh Vave Elohenu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa, bukan tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, yang diajarkan itu Yesus adalah sempurnanya hukum Taurat ada di dalam hukum kasih. Waktu selesai, Bro Malikil. Cepat kali ya. Oke, lanjut. Bro Juma, tanggapi. Ya, dijawab Baik, dulu, bro, pertanyaan saya. Jadi tiga apa yang kamu jabarkan itu, ya, yang kamu jabarkan itu ajaran kasih, kasih kepada Tuhan. Seperti apa kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan itu diterangkan dalam kitabnya Yesus. Apa itu kasih kepada Tuhan?
Apa itu kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan itu apa? Menjalankan segala perintah Tuhannya Yesus. Ya, jangan menambahi, jangan mengurangi, supaya kamu tidak dianggap sebagai penyesat. Itu kasih kepada ajaran yang dibawa oleh Yesus. Kasih itu harus mentaati perintah Tuhan. Kasih itu harus mengikuti apa yang kemudian Tuhan ajarkan. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Itu yang disebut kasih. Kasih kepada Tuhan itu, baca di Ulangan 11 yang saya katakan tadi. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, aturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu yang disebut kasih kepada Tuhan. Kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhanmu. Caranya melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, yaitu berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Lalu kasih kepada manusia seperti apa? Kasih kepada manusia, baca di dalam Matius 19. Ya, mengajarkan kepada orang lain untuk melaksanakan hukum Taurat dan tidak menghilangkan setitik pun sebelum langit dan bumi lenyap. Itu baru kasih. Makanya Yesus mengatakan, ketika dia ditanya seperti apa dia memperoleh hidup yang kekal, maka pengikut-pengikutnya harus kemudian mentaati segala perintah Tuhan. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti kasih kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajarkan manusia untuk taat kepada perintah Tuhan. Yang kalian lakukan apa? Menghilangkan perintah Tuhan dan mengajarkan manusia untuk tidak melaksanakan perintah Tuhan. Anda lebih percaya kepada apa yang diajarkan oleh Paulus. Tentang Paulus, Anda membaca tadi dari Galatia tadi. Dia harus nampak seperti domba. Dia harus nampak baik. Bagaimana dia mau menyamar kalau dia tidak baik? Dia harus baik, menyatakan perbuatan-perbuatan baik, nasihat-nasihat yang baik. Tapi apakah kemudian perkataan-perkataan itu firman Tuhan? Ajaran yang berkesesuaian dengan Yesus? Jadi saya katakan, Anda belum bisa memperlihatkan bukti bahwa Yesus diberi keselamatan kepada Kristen. Silakan. Ini udah 2 menit. Bentar. Ya, menarik ya. Kalau semua masuk ke ranah kasih, ya. Moderator, bentar, Bro Malikil, bentar. Closing aja, Ini Bang. sesinya Udah selesai, Bang. Anda tidak bisa membuktikan jaminan kesehatan keselamatan dari Yesus ke Kristen, tidak ada. Silakan. Closing. Tadi yang opening siapa Ini duluan? belum ada penyelesaian yang benar ini. Apa mau lanjut lagi satu sesi lagi? Nggak apa-apa, karena beliau juga udah nyerah, bro. Nggak masalah. Bukan saya menyerah, Her. Oh, Sangat disayangkan, Herdi. Anda tidak bisa menunjukkan data akurat jaminan keselamatan kepada penyembah Yesus. loh. Anda hanya mengais domba-domba. Nah iya. Domba itu pengikut. Pengikut dengan pentuhan itu beda. Pengikut Prabowo dengan penyembah Prabowo itu berbeda. Kalian bukan pengikut, kalian ada pentuhan Yesus. Oke? Di situ yang kalian tidak bisa. Jadi mending closing aja, karena semakin banyak waktu semakin kasihan, karena Anda tidak bisa membuktikan adanya jaminan kepada Kristen dari Yesus. Bro Dedi, Ayo, berapa menit closing closing? statement 4 menit. Dimulai dari Bro Juma ya. Dimulai dari Bro Zuma boleh? Silakan. Saya aja, bro. Saya. Oke. Oh, silakan 4 menit. Oke, jadi kawan Kusuma tadi berbicara kasih. Nah, tadi kan kita sudah di awal kita udah baca. Jadi kayaknya saya harus mengulang-ulang. Karena begitu besar kasih Allah mengasihi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini memberikan anaknya yang tunggal. Nah, kita balas mengasihi ini apa? Percaya.
Itulah yang kasih diinginkan Allah. Percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus. Itulah bentuk kasih. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihilah Tuhan Allahmu. Kagak. Nah, kan kawan semua dari tadi nggak jawab. Allah itu punya wujud sih. Kalau nggak punya wujud, bagaimana dia cara menghakimi? Minta bantuan Muhammad atau minta bantuan malaikat untuk menghakimi? Kan nanti yang terdakwa akan melihat hakimnya. Lalu bagaimana cara menghakiminya? Hakimnya mana ini? Yang mana hakimnya? Kan kayak orang pelongok-pelongok nanti di muka pengadilan. Mana hakim nggak kelihatan? Nah kan begitu, harus dijelaskan. Nah kalau Allah punya wujud itu bahaya. Jadi bro harus konsisten, Allah nggak punya wujud. Kalau Allah punya wujud, pasti Allah takluk di bawah kaki Yesus. Allah sujud di bawah kaki Yesus. Dan lidahnya akan mengakui Yesus Tuhan. Jadi berbicara kasih Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah timbal baliknya ya kamu mengasihi anaknya itu yang datang di dunia, percaya kepadanya itu. Kasih yang Tuhan harapkan, mengasihi Tuhan ya itu. Bukan kasihan, bukan. Nah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama ya itu sulit kalau diamalkan di dalam Islam. Karena Islam itu pengajarannya tidak seperti yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu atau berilah makan orang yang membutuhkannya. Karena Islam mengajarkan lain. Jika kamu mendapati Yahudi dan Nasrani di tepi jalan, maka pepetlah sampai ke tepi. Itu tidak akan bisa terjadi kasihnya sesama manusia. Lalu Muhammad berkata tidak akan bersatu di Jazirah Arab dua ajaran. Itu nggak akan berlaku kasihnya. Karena pasti akan perang-perangan. Lalu Muhammad berkata, aku diutus untuk memerangi orang sampai mereka itu syahadat. Nah itu tidak akan terjadi kasihnya. Tetapi apa yang Yesus ajarkan bukan memenangkan jiwa dengan pedang atau peperangan, tetapi dengan kasih. Itu akan terjadi kepada siapapun. Kecuali orang yang tidak mau mengamalkan kasih, itu adalah setan. Nah setan kan tidak mau mengasihi. Setan maunya ya musuh-musuhan. Ya kita kan bisa melihat spirit siapa yang saling memusuhi. Saya sih kalau di sini mau bawa data-data yang menohok itu bukan memusuhi. Saya hanya membantu membukakan literatur Anda supaya Anda tahu dan mengerti siapa yang Anda sembah. Bukan memusuhi, saya tidak ada niatan saya mengasihi Bro Suma, bahkan saya sangat mengasihi dia. Nanti kawanku Suma kalau mau baptis, tolong orang yang paling pertama Anda kabari adalah saya. Oke, kawanku, kalau you mau dibaptis, kabari saya terlebih dahulu. Bang Malikil, saya mau dibaptis, keren bro. Oke, ya gitu. Karena saya mengasihi Anda. Dengan saya mengasihi Anda, saya ngasih tahu Allah begini begono, Muhammad begini begono. Itu bentuk kasih saya terhadap Anda. Saya membantu Anda ngasih tahu apa yang Anda tidak tahu di dalam literatur-literatur Islam, baik hadis maupun tafsir maupun Quran. Begitu. Itu bentuk kasih. Jadi kalau kita kasih kalau setelah mati itu percuma, sia-sia. Ya beda, di dalam kekristenan tidak diajarkan mengasihi orang mati. Di dalam Islam kan diajarkan sampai saat ini umat Islam itu selawat, mengasihi Rasul. Kan Rasul sudah mati. Habis waktu, oke lanjut. Silakan Bro Zuma 4 menit. Baik. Ya, jadi yang saudara paparkan itu hanya wujud kebencian aja. Tidak ada kasih yang kamu punya, Bung. Anda mengukur perkataan Yesus dengan perkataan Paulus. Makanya saya katakan Anda itu pengikut Paulus. Dan Anda itu adalah anti terhadap Yesus. Anda mengatakan bahwasanya percaya kepada anak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apakah sekarang Anda itu percaya kepada Yesus? Tidak. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda percaya kepada Paulus? Yes, Anda percaya. Apa bukti bahwa Anda percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Anda bawa Filipi 2 nomor 11. Semua akan bertekuk lutut kepadanya. Anda percaya kepada siapa tuh? Kepada Paulus. Tapi kalau Yesus mengatakan dia diberi kekuatan untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata siapa? Kata Yesus. Tapi apakah percaya? Tidak. Tapi apakah percaya kepada Paulus? Percaya. Ini makanya saya katakan kesempatan Anda untuk mengajarkan keselamatan dari Kristen itu mana? Anda tidak mampu. Di dalam Yohanes 3 nomor 16,
Setiap orang yang percaya kepada anaknya, kepada hambanya, tidak binasa. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu loh. Tapi apakah sekarang Anda melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Tidak. Sejak kapan itu Yesus melakukan pekerjaan masuk ke gereja, kumpulan orang-orang yang berkulub? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus itu duduk berkongko-kongko dengan pemakan babi? Sejak kapan? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan justru Anda tidak pernah lakukan. Ajaran kasih itu apa? Kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Sudah saya katakan, sudah saya bacakan Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan melakukan dengan setia kewajiban kepada Tuhan, berpegang teguh kepada perintahnya, ketetapannya, peraturannya, itu dikatakan kasih kepada Tuhan. Nah sekarang kamu lebih percaya kepada Paulus. Dengan matinya Yesus, maka dia membatalkan segala ketetapan, peraturan, perintah yang ada muatannya hukum Taurat dan semua apa yang ada di dalamnya. Percaya enggak itu? Percaya. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengasihi Tuhan? Anda sudah tidak memiliki peraturan-peraturan Tuhan. Yang Anda gunakan ini peraturan Paulus. Makanya saya katakan tadi di Yohanes 12 nomor 48, hakimku itu adalah perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Sekarang Anda mengatakan Yesus akan menghakimi Allah, Yesus akan menghakimi Nabi Muhammad. Emang ada perkataan Yesus begitu sebelum dia terangkat ke langit? Tidak ada. Yang ada, Bapakku yang ada di surga. Itu perkataan Yesus tuh sebelum dia terangkat. Tapi yang Anda jajakan untuk mengatakan menghakimi Allah, menghakimi baginda Rasulullah, itu perkataan Paulus. Ya. Yang saya minta perkataan Yesus yang akan menjadi materi penghakiman. Kalau penghakiman Allah itu sudah terjawab tadi, Allah itu maha adil dalam menghakimi. Dia yang memberikan aturan. Siapa yang kemudian melanggar, masuk neraka. Siapa yang mentaati, masuk ke surga. Itu sudah. Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab, Bung. Wujud itu artinya ada. Karena... Oke, makasih. Oke, makasih Bro Zuma. Makasih teman-teman. Thank you. Oke, saya kira cukup ya. Nanti lain kali kita bahas lagi. Oke. Saya jelasin dulu sedikit. Ini kan sudah selesai. Thank you, Bro. Iya, saya pamit. Saya jelasin dulu. Malam teman-teman. Saya jelasin dulu karena ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kucintai, yang kurindukan, yang kusayangi, yang ada di live comment Zulkifli Mabas. Kita melihat betapa bencinya saudara Herdi ya. Padahal saya sengaja memilih tema itu untuk membuktikan bahwa Herdi ini muatan kasihnya betul-betul ada atau tidak. Ya, saya pilih tema gitu loh. Islam di sini sebagai terdakwa, aku bilang. Apa penghakiman Yesus terhadap umat Islam sehingga Anda punya kesempatan untuk memurtadkan umat Islam dengan penjelasan saudara. Tapi ternyata tidak ada, sama sekali nggak ada. Baik terhadap siksaan atau kesalahan umat Islam menurut Yesus atau kebenaran Kristen menurut Yesus, itu tidak ada. Dua-duanya nggak ada. Justru kita yang menjelaskan bahwa justru Islam itu yang akan selamat, dan dia justru menurut Yesus yang akan diusir. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dia mencoba untuk kemudian apa? Mencoba untuk membawa saya untuk apa tuh? Menjelaskan tentang Allah. Bagaimana dia bisa menghakimi sementara tidak ada wujudnya, katanya. Saya nggak mau dalam permainan anak TK kayak begitu. Nggak mau saya. Karena sasaran saya adalah menjaga akidah umat Islam. Cukup bagi saya menyatakan kepada dia tadi kan, teman-teman. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara. Ya, sudah jelas itu.
Allah akan menghakimi berdasarkan dengan kaidah yang Allah turunkan. Aku berikan perintah, aku berikan larangan. Barang siapa yang mentaati perintahku dan menjauhi laranganku, jannah. Barang siapa yang melanggar perintahku dan mentaati dan melakukan laranganku, finnar. Udah jelas itu. Itu penghakimannya udah nyata tuh. Nyata kali. Yang dia minta wujud Tuhan. Dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala itu kita serupakan dengan makhluk layaknya sembahannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi bukan itu poinnya, sahabat-sahabat. Poinnya adalah penghakiman Yesus kepada umat Islam itu yang mana? Mana dari penghakiman Yesus yang akan menyebabkan umat Islam itu dilemparkan ke neraka? Anda setiap hari bawa hadits, ya, membawa hadits, menghujat Islam, mengajarkan Islam itu begini dan begono. Tapi ketika Anda diperhadapkan pada ruang di mana Anda punya kesempatan untuk membuktikan Islam itu akan masuk ke dalam neraka berdasarkan pengajaran Yesus, Anda tidak bisa apa-apa, coy. Justru yang ada, Anda yang dianggap dan diusir sebagai penjahat oleh Yesus. Kan kesian kalau begini jadinya. Padahal kalau di dalam pemahaman kita, Herdi itu tiap hari nyerang-nyerang Islam. Bahkan tadi sempat-sempatnya pula tuh nyerang Islam tuh. Kan lucu orang ini. Padahal hadits yang dia bawa tadi itu ya, hadits Sunan Daud nomor 460 kalau nggak salah ingat tadi. Itu berbicara bagaimana kemudian tanya jawab para sahabat tentang orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Telah menceritakan kepada kami haddatsana Ahmad bin Yunus. Ya, Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Saidah. Haddatsana Zaidah. Haddatsana Sa'ib. Jadi cara apa? Cara dia itu mengambil sebuah data di dalam literasi Islam, dia sambung-sambungkan gitu loh. Hadis ini berbicara mengenai sholat berjamaah. Ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Sa'idah, telah menceritakan kepada kami As-Sa'ib bin Huwaisi. Lalu kemudian dari Ma'dan bin Abi Talah Al-Yumur, dari Abu Adardah. Dia berkata, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW itu bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian. Ini bukan mengatakan bahwasanya umat Islam itu kambing. Ini berbicara mengenai setan. Setan itu diumpamakan sebagai serigala, dan kemudian kambing itu diseumpamakan orang yang tidak sholat. Serigala menerkam kambing ketika kambing itu sendirian. Begitulah setan memperdayakan manusia ketika manusia itu meninggalkan sholat berjamaah. Tapi digiring kemana? Ke pernyataan Yesus, ya, bahwa di sebelah kirinya di domba, kata dia tadi. Dia mengambil data dari Matius 25 nomor 33 sampai nomor 31 sampai nomor 33. Apabila anak manusia, harusnya dia malu gitu loh. Yang menjadi hakim di sini anak manusia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Siapa itu? Anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia anak manusia, tapi dikasih tahta sebagai nabi dan rasul. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini perumpamaan ini. Ini perumpamaan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, antara orang-orang Goyim dan orang-orang yang menjadi umatnya. Itu nggak ada hubungannya kambing. Lucu hari ini ya. Memang penyesat memang kayak begini adanya.
Lalu kemudian saudara-saudara, eh, yang perlu dipahamkan di sini adalah kenapa saya mengambil tema ini? Karena di dalam kitabnya mereka, Yohanes 12 nomor 48 yang saya katakan tadi, di situ sangat jelas Yesus sendiri mengatakan, perkataanku yang akan menjadi hakimnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan. Jadi kalau kita mau mengukur, sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus itu melakukan pengajaran, penyampaian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang kemudian akan menjadi hakim. Firman yang diterima Yesus itulah yang akan menjadi hakim. Diterangkan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman inilah yang telah disampaikan Yesus yang akan menjadi hakim. Tapi ternyata Herdi mengambil perkataan-perkataan Paulus untuk menghakimi kita umat Islam, menghakimi Allah dan Rasulullah. Kan ada gila-gilanya aku bilang. Yesus mengatakan perkataannya yang akan menjadi hakim untuk menghakimi Bani Israel. Ya kan? Perkataan yang datang dari Allah, yang datang dari Allah kepada Yesus, perkataan itulah yang digunakan untuk menghakimi Bani Israel. Sehingga saya katakan di mana kedudukan Kristen di sana pada saat Yesus menghakimi dengan perkataan-perkataan yang adalah firman dari Tuhannya. Di mana kedudukan Kristen? Dia tidak mampu. Jadi saya tunjukkan kedudukan Kristen di dalam firman yang Yesus terima dari Tuhannya adalah orang-orang yang diusir dan dikatai sebagai pembuat kejahatan. Itu kedudukan orang Kristen di dalam penghakiman Yesus berdasarkan data itu. Tetapi dia orang ini justru melampiaskan kesakit-hatiannya untuk menghakimi kita umat Islam, bahkan membawa Allah dan juga Rasulullah dengan menggunakan perkataan-perkataan Paulus. Betul kata saudara, otaknya sudah kehabisan oli. Atau otaknya membutuhkan oli yang sesungguhnya, kan gitu ya. Jadi saya kira cukup ya teman-teman sekalian. Kita sudah lihat bagaimana kelasnya Herdi. Kelasnya dia di mana memperjuangkan apa yang kemudian menjadi imannya. Kalau umat Islam ditanyai, Bung, apa konsep keselamatan Allah kepada umat Islam? Wow, jangan dibilang ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Banyak bergejibun data di dalam Al-Qur'an yang menjadikan kita umat Islam itu sebagai umat yang diberkati, sebagai umat yang disayangi, sebagai umat yang dikasihi, sebagai umat yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijanjikan mewarisi surga. Jaminan Allah kepada umat Islam, subhanallah. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjaminmu surga. Itu kan? Semua umatku akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Allah menjamin Islam surga, Rasulullah menjamin Islam surga. Allah Tuhan kita, Rasulullah Nabi kita, dua-duanya menjamin kita surga. Lalu mereka ditanya, coba lihat berapa sesi tadi, mana jaminan Yesus terhadap penyembah-penyembahnya pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat? Seorang Herdi yang penghujat tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya di depan jemaatnya. Ini loh jaminan Kristen kepada kita. Ada memang data yang ditunjukkan. Saudara-saudara pasti ingat, data yang ditunjukkan yang mana? Yohanes 10 nomor 27 nomor 28. Gila betul-betul. Aku mengenal murid-murid, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu domba-dombanya, mengikuti Yesus. Ketika Yesus sunat, domba-dombanya sunat. Ketika Yesus sholat, domba-dombanya sholat. Ketika Yesus puasa, domba-dombanya puasa. Ketika Yesus sabat, domba-dombanya sabat. Aku mengenal pengikutku, mereka mengenal aku, dan mereka mendengarkan aku. Ketika aku mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus,
maka domba-dombanya mendengarkan itu, mengikuti itu. Justru yang kita lihat tadi, Herdi tidak mendengarkan Yesus, tapi mendengarkan Paulus. Tadi saya sudah menjelaskan nubuatan tentang serigala. Dari Kejadian 49, nomor 27, serigala itu berasal dari keturunan Benyamin. Paulus, pendiri Kristen ini kawan-kawan, mengaku di dalam Roma 11 nomor 1 ya. Apa itu? Dia dari Israel, dari keturunan Benyamin. Kalau ternyata Benyamin itu dinubuatkan akan menjadi apa? Serigala. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, serigala itu berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak benar-benar dari kita, tidak sungguh-sungguh, tapi berpura-pura. Ayo, mungkin mana lagi? Lalu kemudian Herdi menunjukkan, oh dia baik. Coba lihat Anda di Galatia 1 nomor 10 sampai nomor 11. Aku tidak menginginkan sesuatu kebaikan terhadap diriku. Aku begini dan begono. Lah memang dia harus nyamar, Bung. Orang yang menyamar menjadi orang saleh harus nampak seperti orang saleh. Masa nampak seperti penjahat? Ya nggak bisa lah. Ada-ada aja Herdi ini. Oke teman-teman, ya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Mohon maaf. Oh itu nomor saya tuh. Itu nomor HP saya tuh. Nomor Excel saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas kebersamaan antum semuanya. Ya kiranya materi ini menjadi tolak ukur kepada kita pengetahuan si Herdi. Ya saya tadi minta sebenarnya supaya saya maksimal menyampaikan titik lemah mereka dan menusuk langsung ke jantung pertahanan mereka. Itu harusnya mereka tadi berempat atau berlima. Jadi saya sendiri supaya saya itu cara tembakannya itu kena pada sasaran. Tapi ternyata mereka cerdik. Kelihatannya mereka punya grup WA. Jadi ketika saya naik di grup WA itu mereka kompromi, kamu turun biar Herdi aja. Kelihatannya gitu. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas hal yang berlebihan dari saya atau ada hal yang kurang. Itu hanya sebatas sebagai manusia biasa. Saya doakan kepada sahabat semuanya, ya, kepada teman-teman yang memberikan infak dan sedekah, baik terhadap channel Zulkifli Mabas, Ukhti Soleha, terima kasih, dan juga sahabat-sahabat yang lain sudah memberikan apa istilahnya itu Pan? Stiker ya. Ya, makasih banyak ya. Kiranya Allah melimpah ruahkan kesehatan, kesempatan, kelegaan dalam urusan, kemudahan dalam urusan, kelebihan di dalam rezeki, kebahagiaan bersama dengan keluarga, dan semua penikmat channel Zulkifli Mabas insyaallah dimasukkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, subhanakallahu wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.